Fems, begini nih kira-kira puncak kemeriahan erau adat Kutai di Kalimantan Timur. Beruntung, beberapa waktu lalu, tim Ragam Indonesia berkesempatan merekam keseruan tradisi ini. Kapan lagi kan bisa ikut menyaksikan sekaligus mengabadikan tradisi leluhur bersejarah dalam bentuk tayangan? Puncak acara yang dimulai dari halaman Keraton Kesultanan Ing Martadipura ini memang beda deh pokoknya. 2 ekor replika naga nampak gagah dengan hiasan mahkota dan sisik yang berwarna-warni. Konon, keberadaan hewan mitologi berwujud naga ini erat kaitannya dengan sejarah Putri Karangmelenu, permaisuri Raja pertama Kutai Kartanegara, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Fems, kedua replika naga kemudian dibawa ke atas kapal untuk dibawa ke kawasan Kutai Lama sebagai pusat kerajaan Kutai yang pertama. Sepanjang perjalanan di atas Sungai Mahakam, para belian terus saja membaca mantra. Wah, banyak juga ya warga Kutai yang menyaksikan. Rame banget jadinya. Setibanya di Kutai Lama, putra mahkota Kutai Kartanegara membaca mantra, lalu mencipratkan air doa, serta beras kuning ke masing-masing naga. Bagian kepala dan ekor naga kemudian dilepas dari badannya, karena akan kembali disemayamkan di keraton untuk prosesi ngulur naga selanjutnya. Bagian badan naga perlahan-lahan diluncurkan ke dalam Sungai Mahakam. Warga yang sudah berkumpul di sekeliling kapal langsung masuk ke sungai dan berebutan mengambil kain kuning dari sisik warna-warninya. Mereka percaya bagian dari replika naga tersebut memiliki tuah yang ampuh. Setelah selesai prosesi mengulur naga, ada acara yang seru banget, disebut belimbur. Belimbur berarti saling menyiramkan air sungai sebagai bentuk penyucian diri dari pengaruh jahat. Asik, kita basah-basahan bareng ya. Tapi nggak boleh marah loh. Usai ritual ngulur naga dan belimbur, keesokan harinya dilakukan prosesi merebahkan ayu sebagai tanda akan berakhirnya rangkaian kegiatan Erau yang digelar keraton. Wah, seru banget ya festival Eraunya. Layak deh dijadikan agenda jika fam semua akan berlibur ke Kalimantan Timur. Yakin gak bakal kecewa. Apa nih jatuh? Wah, kalau dari bentuknya sih, ini buah kesukaan Joy banget, Fems. Durian kan ini, Fems? Bisa kalap nih Joy kalau makan durian. Hati-hati, Fems. Jangan sampai malah kena kepala ataupun badan kamu ya, Fems. Emang deh, beruntung dan bangga banget kita bisa hidup dan tinggal di Indonesia, Fems. Karena kita berada di wilayah tropis yang dapat menghasilkan beraneka jenis ragam buah-buahan. Siapa coba yang gak suka durian? Pasti karena kalian gak suka baunya yang kurang sedap ya? Atau rasanya yang gak manis. Nah, buat kalian yang gak suka dengan bau durian, kalian bisa loh cobain buah durian yang berasal dari Pulau Kalimantan ini, Fems. Buah durian ini dikenal dengan sebutan lai. Meski lai termasuk keluarga dari durian, tapi bagi orang Kalimantan, gak ada yang menyebut lai dengan sebutan durian lai. Seperti di Kalimantan Barat dikenal dengan kawai, di Kalimantan Selatan pempakin, dan dari tanah asalnya Kalimantan Timur disebut dengan lai. Meski mirip dengan buah duren, buah lai ini ada perbedaannya secara fisik loh. Pertama, durinya durian itu lebih tajam dibandingkan lai. Untuk lai, durinya lebih lunak. Warna saat matang, duren jarang ada yang berwarna kuning. Tapi kalau lai yang matang pasti berwarna kuning. Lalu untuk dagingnya, lai itu lebih kering dibandingkan durian yang basah atau lunak. Warnanya juga kuning hingga ada yang kemerahan. Dagingnya lai pun bisa dikupas karena teksturnya yang kering. Nah, paling penting lagi sih aromanya, Fems. Durian kan kuat banget tuh. Kalau lai gak ada loh, Fems. Makanya Joy rekomenin nih buat kamu ya. Pasti yang gak suka durian bakal suka dengan lai. Jadi jangan heran, Fems, kalau di Kalimantan, apalagi Kalimantan Timur, pasti bakal menemukan kios-kios buah di sepanjang jalan yang menjual buah layaknya durian. Meski banyak, tapi nggak tercium sedikit pun aroma durian yang khas. Karena kebanyakan yang dijual ini adalah lai, bukan durian. Selain itu juga, emang banyak banget kita bisa menemukan kebun buah lai, Fems. Udah gitu ukuran luas kebunnya juga kadang-kadang bukan kaleng-kaleng loh. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa sih lai ini cuma terkenal di Kalimantan? Apa cuma ada di Pulau Kalimantan aja ya? Joy penasaran deh. Kalimantan ini sebagai sumber genetik dari lai. Kita lihat nama ilmiahnya, Durio Kutaiensis. Kutaiensis itu menunjukkan wilayah Kutai ini. Terus, apa karena ada perbedaan dari cuaca atau struktur tanah Kalimantan yang mempengaruhi lai bisa tumbuh dengan subur? Jadi lai yang
Lay itu menghendaki iklim basah. Iklim basah itu dicirikan musim keringnya, kemaraunya itu kurang dari 2 bulan. Nah, kalau begitu, di daerah lain bisa tumbuh nggak, Pak? Daerah-daerah sekitar ekuator, kan Sumatera ada bagian ekuator, di Sulawesi juga ada, sampai Papua, itu umumnya masih bisa ditanami lay. Iya, karena di ekuator itu musim keringnya pendek. Joy kasih info nih ya, ciri-ciri lay yang bisa dipanen dan dikonsumsi, fams. Duri-duri yang ada di buah lay, ujungnya mengering, batangnya pun lunak. Warnanya kalau udah matang pun kuning. Oh iya, selain itu, ukuran dari lay kecil, fams. Untuk bisa dipanen, dari bunga mekar hingga menjadi lay, kurang lebih 90 hingga 120 hari, fams. Hampir lupa, kalau lay ini panennya dengan cara dipetik, fams. Beda dengan durian yang buahnya jatuh ke tanah. Kalau lay yang jatuh ke tanah itu, tandanya udah terlalu matang, fams, buahnya. Wah, emang deh, lay ini pasti bisa mencuri perhatian masyarakat deh. Tentu saja, karena faktor utamanya tak memiliki aroma seperti durian. Bukan berarti durian aromanya nggak enak, fams. Bagi beberapa orang aja kan yang nggak suka aromanya. Pokoknya, makin sering makan buah, pasti makin sehat ya, fams. Kan kayak akan nutrisi dan baik untuk kesehatan. Pokoknya, tetap makan buah ya, fams. Oh iya, fams. Kalau lagi di Kalimantan Timur, selain duriannya, jangan lupa icip-icip kuliner lautnya juga. Coba nih, cicipin olahan otentik Rajungan dari sini. Fams, boleh dibilang Kalimantan Timur adalah salah satu surga pecinta kuliner masakan laut. Hasil tangkapan dan olahan masakan seafood di sini yahut-yahut, fams. Dan salah satu yang dahsyat nikmatnya adalah olahan gami khas Bontang, Kalimantan Timur. Olahan gami khasnya memang dengan ikan bawis, tapi kali ini kita coba dengan Rajungan, fams. Bumbunya sama aja dengan memasak gami biasanya. Ada garam, gula, cabai merah kering, cabai rawit, bawang merah, tomat, batang serai, dan terasi. Kita bersihkan rajungannya dulu ya, fams. Cuci sampai bebas dari kotorannya. Kemudian haluskan bumbu-bumbu. Tambahkan juga irisan tomat, bawang merah, dan cabai merah kering yang sudah direndam. Rebus deh rajungannya. Selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Jika aromanya sudah menyeruak, masukkan rebusan rajungannya. Beri sedikit air, tambahkan batang serai yang sudah digeprek. Rasanya sudah pas nih. Sedap. Fams, gami seharusnya disajikan panas-panas dalam piring tanah liat. Tapi karena rajungannya lumayan besar, jadi agak sulit dipanaskan di atas tempatnya. Daging rajungannya gurih dan empuk, fams. Memang gak sebanyak daging kepiting sih, tapi soal kandungan proteinnya, rajungan lebih tinggi. Wena! Kebayang betapa endesnya. Ikan gabus panggang yang matang langsung diguyur pakai sambal kayak gini. Aduh! Gurihnya, pedasnya, manisnya. Langsung bikin perut kosong nih. Gitu bunyi perutnya. Kenalin nih, fams, hidangan khas orang Kutai. Haruan berarti ikan gabus, sambal goreng yang disiram di atas ikan bakar. Fams, gak cuma olahan aneka hasil laut, olahan ikan air tawar di Kalimantan Timur juga sangat memanjakan lidah, fams. Haruan dalam bahasa lokal adalah ikan gabus, fams. Kuliner khas Kabupaten Kutai Kartanegara ini gak cuma pedas dan menyegarkan, tapi juga bermanfaat, fams. Dari penelitian, ikan gabus dapat mempercepat penyembuhan luka karena mengandung albumin yang cukup tinggi. Sebenarnya, bikinnya nggak susah kok. Bahan utama sambalnya terdiri dari cabai, bawang, terasi, gula, dan garam yang dihaluskan. Oh iya, jangan lupa tomat. Potongan tomat gak cuma jadi komposisi untuk membuat sambal aja, tapi bisa membuat tubuh lebih sehat karena tinggi kandungan likopen. Khasiatnya bisa sebagai obat diare, serangan empedu, gangguan pencernaan, dan memulihkan fungsi liver. Bumbu halus ini kemudian kita tumis saja, fams. Supaya lebih sehat, minyak yang dipakai untuk menumis cukup dioles aja pada bagian permukaan wajan aja. Lalu masukin deh kuah santan yang bisa menambahkan cita rasa gurih. Mantul! Lanjut, bakar ikan gabusnya. Saat membakar ikan gabus, bagian sisiknya gak usah dibersihin ya, fams. Biar daging ikan gak langsung kena bara api. Jadi, cita rasa khas daging tetap terasa.
Butuh waktu lebih kurang 20 menit untuk membakar ikan gabus ini. Fams, mengolah ikan dengan cara yang dibakar bisa mengurangi resiko terkena serangan stroke. Bahkan lemak omega 3 pada ikan gabus juga baik untuk pembuluh darah, tekanan darah, dan mengurangi peradangan. Sip, langsung siram sama bumbunya Fams. Mantap! Geli gak Fams? Pasti geli deh. Jangan bohong deh. Siapa nih yang suka terapi ikan Fams? Di sini nih tempatnya nih. Namanya Nauran Mini Garden, sebuah lokasi wisata yang lagi hits di kota Samarinda, Kalimantan Timur Fams. Ikonik dari tempat wisata ini memang terapi ikannya. Tempat ini punya beberapa tempat untuk terapi ikan yang mampu memberi kenyamanan bagi para pengunjungnya. Padahal ada yang lebih unik lagi Fams dari tempat wisata ini. Mau tahu apa? Kalian pasti bakal terkaget-kaget ataupun terheran-heran. Jadi, sebelum tercipta Nauran Mini Garden yang indah karena tamannya dan kolam-kolam ikannya, dulunya ini tuh lokasi bekas tambang Fams. Setelah proses yang panjang untuk kesehatan tanah dan airnya, lokasi ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan menjadi lokasi wisata seperti ini. Terbukti dengan bisa tumbuh lagi pepohonan hijau yang berada di area Nauran Mini Garden ini. Lalu juga nih Fams, ikan-ikannya bisa hidup. Itu menandakan pH air sudah normal dan layak untuk ikan-ikan hidup di lokasi bekas tambang ini. Mantul kan? Tempat ini masih bisa dimanfaatkan menjadi hal yang baik untuk masyarakat Samarinda dan sekitarnya. Padahal awalnya, Nauran Mini Garden ini adalah dijadikan kebun pribadi oleh pemiliknya Fams. Dari kebun sayur untuk edukasi, lama-lama menjadi sebuah tujuan wisata. Saking banyaknya terapi ikan di lokasi wisata ini, masyarakat pun mengingatnya dengan wisata kolam ikan. Haha, lucu ya? Gak cuma terapi kolam ikan aja kok, ada juga taman bunga mininya yang memberikan keindahan serta taman bermain anak dan edukasi madu kelulut Fams. Mantul kan? Lokasinya asri dan nyaman, membuat pengunjung dapat menikmati suasana berbeda dari tempat wisata lainnya. Apalagi tempat ini berdiri di atas danau dengan bahan yang terbuat dari bahan kayu ulin. Keren pokoknya Fams. Ada 2 jenis kolam terapi ikan ya Fams, yaitu terapi kolam ikan nila serta Dr. Fish. Tinggal pilih deh maunya ikan besar atau ikan kecil untuk membersihkan kulit kaki kalian Fams. Terapi ikan punya banyak manfaat loh, seperti menghilangkan kulit mati pada kaki, relaksasi atau spa ikan, melembutkan kaki, mengurangi gatal dan noda pada kulit. Selain itu, terapi ikan juga dianggap sebagai pengobatan medis untuk masalah kaki seperti kutil dan kapalan. Mantul kan? Pasti deh, kalau udah nyemplungin kaki ke kolam terapi, bakalan lupa waktu. Bisa sambil ngobrol-ngobrol di sana, Fams. Cilah pokoknya. Mau duduk sejam 2 jam sambil bengong pun juga bakal betah deh. Karena suasananya yang sejuk dan jauh dari keramaian ibu kota jadi faktor utamanya juga nih, Fams. Pasti dapat banget ketenangannya. Untuk kuliner, jangan khawatir Fams. Di Nauran Mini Garden ini juga banyak kok kulineran yang bisa kita cicipi. Dari jajanan hingga makanan berat, ada deh. Tenang pokoknya. Udah gitu, untuk ikan, kita bisa langsung dapat fresh from kolamnya loh. Jadi bukan kaleng-kaleng kesegaran ikan yang akan disantap nantinya Fams. Kalian juga bisa tangkap langsung ataupun dibantu untuk memilih ukurannya Fams. Tapi ingat, jangan mubazir loh ya, gak baik. Pilih ukuran yang pas untuk porsi kamu. Kalau enggak, buat Joy nih ntar sisanya ya. Mau digoreng ataupun dibakar? Bisa. Semua sesuai permintaan kamu deh pokoknya. Dijamin lezat dan yummy banget Fams. Cus deh, liburan ke Nauran Mini Garden. Gaskan Fams, kita keliling kota Palembang. Oh my wow. Mumpung di Palembang, kita nikmatin aja nih wisata di sekitar Sungai Musi ya Fams. Sungai Musi panjangnya sekitar 750 km. Punya peran sangat penting nih di Palembang nih Fams. Banyak spot wisata yang bisa kita jelajahi di sekitar Sungai Musi. Nah, dengan perahu Fams, kita bisa ke Pulau Kemaro Melegenda. Biaya sewa perahu sekitar 150 sampai 300 ribu rupiah per harinya.
Sampai di Pulau Kemarau, wow, bangunan indah tersaji di depan mata. Wait, tenang aja. Kalau mau foto sepuasnya di depan pagoda, bisa kapan aja kok. Dijamin cakep, Pol Fams. Nah, di Palembang sih boleh banget nih cip-cip ini. Seruput terus, sedapnya. Fams, Indonesia emang punya beragam olahan mie yang oke punya. Mulai dari mie ayam kampung, bakmi Jawa, mie glosor, dan soto mie Bogor. Hingga nih yang gak boleh ketinggalan, mie celor Palembang. Wets, penggemar kuliner pasti gak asing lagi nih dengan olahan yang satu ini. Nikmatnya kuah kental mie celor yang gurih segar berpadu ciamik nih dengan kenyal lembutnya mie kuning khas Palembang ini. Banyak orang mengira kata celor ini berasal dari kata telur. Namun sebenarnya dalam bahasa Palembang, celor itu diartikan dengan dicelup-celupkan. Hal ini berkaitan dengan proses pembuatan mie yang digunakan. Untuk menghasilkan mie celor yang enak, gunakan santan kental dari kelapa segar agar kuah mie celor ini memiliki rasa gurih dan manis yang khas. Rempah yang digunakan pun ini nggak boleh pelit-pelit, Fams. Biar rasanya lemak nian. Yang nggak kalah penting nih, yaitu kualitas mie-nya nih, Fams. Tentunya harus menggunakan adonan mie dengan kualitas numero uno. Nah, ngomong-ngomong tentang racikan adonan mie celor, Joy punya bocoran nih, Fams. Rumah usaha adonan mie yang jadi andalan para pelaku usaha mie celor di Palembang, Sumatera Selatan. Namanya Pabrik Mie Zohir. Pabrik mie satu ini memproduksi adonan mie, baik untuk perseorangan ataupun kebutuhan penjualan mie celor untuk warung, rumah makan, restoran, bahkan hotel-hotel di Palembang loh, Fams. Pabrik ini memulai produksinya pada pukul 3 pagi, Fams. Biasanya pabrik-pabrik mie ini memang memulai kegiatan sejak dini hari. Tujuannya agar konsumen mendapatkan mie yang segar dan siap olah. Nah, biasanya nih, pada pukul 6 pagi pengunjung sudah mulai berdatangan, Fams. Ada yang membeli langsung maupun sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Seperti yang Joy udah singgah tadi nih, Fams. Untuk menghasilkan mie celor dengan kualitas jempolan, bahan yang digunakan pun gak sembarangan. Makanya, gak heran kalau semua bahan di sini fresh banget. Telur-telurnya pun baru dipanen dan didatangkan pada malam hari sebelum proses mengadon. Warna yang kuning yang dihasilkan ini pun ini gak menggunakan pewarna buatan loh, Fams. Murni dari bahan-bahan alami yang digunakan. Biar menghasilkan tekstur yang ciamik, selain bahan, proses pengerjaannya pun ini harus gercep alias gerak cepat. Setelah diadon, mie harus segera dicetak. Berbeda dengan mie halus yang biasanya tipis-tipis. Lembaran mie celor ini biasanya lebih besar-besar dan tebal. Wih, cantik ya. Oh iya, Fams, mie celor sendiri pertama kali dikenalkan pada masa penjajahan Belanda di Palembang, Sumatera Selatan. Usut punya usut nih, mie celor ini berasal dari seorang pedagang Tionghoa bernama Chio Yam Seng yang bermukim di daerah Pelaju, Palembang pada tahun 1930-an. Awalnya mie celor hanya dijual oleh Chio Yam Seng yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Namun setelah pernah dihidangkan untuk Gubernur Sumatera Selatan saat itu, makanan ini semakin terkenal dan menjadi hidangan yang populer di Palembang. Kemudian mie celor semakin dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi salah satu makanan khas yang terkenal di Palembang. Seiring perkembangan zaman, mie celor mengalami berbagai macam inovasi, mulai dari penambahan bahan seperti daging, seafood, hingga sayuran, untuk membuat hidangan mie celor ini semakin beragam dan lezat. Nah, kalau kamu mau berburu pempek dengan harga murah dan enak, ya di sini pusatnya. Namanya Kampung Pempek 26 Ilir. Di sini kamu bisa menemukan beragam sajian pempek dengan harga yang ramah di kantong, Fams. Mau buat konsumsi pribadi atau mau buat oleh-oleh? Wih, di sini jagonya. Penasaran? Cus, Joy bocorin liputannya ya. Ngomongin kuliner satu ini emang gak ada habisnya nih, Fams. Gimana enggak? Selain berbagai inovasi yang dibuat, pempek ini juga jadi favorit warga plus 62, baik yang tinggal di Sumatera Selatan maupun wisatawan. Rasanya yang legit, gurih dipadu dengan kuah cuko yang pedas asam, ini emang enak banget, Fams. Nah, buat kamu nih yang pengen ngerasain nikmatnya pempek khas Palembang tapi nggak tahu caranya cari kemana,
Ya, harus banget nih samperin kampung pempek 26 Ilir. Di kampung sepanjang kurang lebih 300 meter ini, kamu akan menemukan deretan penjual pempek berbagai merek, mulai dari gerobak, kios, sampai rumah makan. Para penjual akan berlomba-lomba nih, fams, memanggil pengunjung untuk mempromosikan dagangannya. Wih, pasti bingung nih. Pusat pempek nomor wahid di Palembang ini menjadi salah satu destinasi kuliner favorit wisatawan nih, fams. Soalnya selain banyaknya pilihan, harga pempek di sini dijamin gak akan bikin kantong bolong. Bayangin aja, fams, setiap butirnya dijual rata-rata antara Rp800 hingga Rp1.500 aja. Wah, gimana gak bengong? Hari gini gitu loh. Di antara beragam pilihan, Pempek Lala merupakan salah satu rumah makan pempek yang juara di sini, fams. Selain rasanya yang lama nian, Pempek Lala ini juga jadi pelopor pempek di kampung 26 Ilir ini. Wait, tapi tenang. Kalau kamu mau nyobain yang lain, boleh banget kok. Sesuai selera aja, yaw. Pempek Lala telah berdiri sejak tahun 2007 silam. Dulunya, toko yang berlokasi nggak jauh dari gerbang kampung kuliner ini hanya sebuah warung sederhana dengan sedikit karyawan, fams. Tapi kini sudah menjelma jadi rumah makan yang luas dengan puluhan pekerja. Masya Allah. Setiap harinya, kedai pempek ini nggak pernah sepi. Apalagi pada saat jam makan siang dan akhir pekan. Wih, rame pol. Pengunjung dari berbagai wilayah ini sengaja mendatangi tempat ini untuk merasakan nikmatnya pempek khas Palembang. Tentunya dengan harga yang murah meriah. Selain itu, Pempek Lala pun ini juga melayani pembeli yang ingin membawa atau mengirimkan buah tangan olahan ikan ini untuk sanak saudara di rumah. Gak usah khawatir basi, soalnya kamu bisa memilih untuk mengirimkan pempek yang telah divakum ataupun dibekukan. Dan tentunya dapat langsung dikirimkan, serta tiba di tempat tujuan dalam waktu singkat. Untuk memenuhi permintaan konsumen, sejak pagi hari, para pekerja ini udah mulai sibuk nih, fams, mengolah pempek yang akan dijajakan. Dalam seharinya, Pempek Lala ini dia bisa memproduksi hingga puluhan ribu butir pempek loh. Waduh, semangat ya Bu Ibu. Jenisnya pun bermacam-macam, fams. Mulai dari yang adaan, kapal selam, crispy, pempek goreng, kukus, dan masih banyak lagi. Bukan cuma cita rasa yang terjaga, kehigienisannya ini jempolan nih, fams. Meski murah, kebersihan tempat dan cara pembuatan ini jadi syarat yang utama nih untuk menjaga kualitas produknya. Yoi kan? Oh iya, fams, kalau buat kita pempek ini jadi pilihan buat ngemil ataupun sekedar penghalau lapar. Buat masyarakat Sumatera Selatan, pempek bisa dibilang jadi panganan utama mereka loh. Kayaknya hari terasa belum lengkap deh kalau belum menyesap nikmatnya kuah cuko dengan kenyal gurihnya pempek. Bahkan pempek seringkali disajikan untuk sarapan loh. Meski namanya sama-sama pempek, namun ada berbagai varian rasa dan jenis loh. Mungkin beberapa di antaranya pernah atau sering kita nikmati. Pempek campur biasanya terdiri dari pempek keriting, lenjer, kulit, telur, adaan, dan juga pistol. Kalau yang paling populer pastinya pempek kapal selam. Namanya kapal selam diberikan karena bentuknya yang sangat besar. Dan ketika dimasukkan ke kuah cuka, pempek ini akan tenggelam. Wah, benar-benar seperti kapal selam ya. Lalu ada juga nih pempek lenggang dan pempek tunu. Di kalangan pecinta pempek, kedua olahan ini menjadi salah satu sajian yang unik nih, fams. Karena cara masaknya ini bukan direbus atau digoreng, melainkan dipanggang. Setelah matang, pempek tunu ini diisi dengan kecap dan bubuk ebi. Sedangkan lenggang ini merupakan olahan pempek yang disajikan bersama kocokan telur. Puas menikmati berbagai sajian pempek yang pedas asam, paling enak tuh ditutup dengan yang segar-segar ya, fams. Sambil nyeruput es teler ataupun es kacang. Wah, Joy sambil mikir nih, habis ini kita mau jalan-jalan kemana lagi ya, fams? Selain pempek, ada lagi nih yang gak kalah khas dari Bumi Sriwijaya, fams. Apa ya? Kriuk-kriuk, renyah dengan sentuhan rasa ikan yang gurih. Dijamin deh, gak bisa berhenti ngunyah, fams. Kamu pasti tahu cemilan yang satu ini. Yes, kemplang, fams. Kemplang dikenal sebagai oleh-oleh khas kota Palembang, terbuat dari tepung kanji dan daging ikan. Di kalangan wisatawan, cemilan ini menjadi salah satu daftar wajib oleh-oleh setelah pempek.
Umumnya kemplang ini bentuknya menyerupai kepingan dengan ketebalan 1 cm. Kudapan ini juga terbagi 2 jenis, ada kemplang bakar dan kemplang goreng. Bahan dasarnya masih sama kok. Kemplang bakar memiliki nama lain kemplang tunu. Cara bikinnya, kemplang yang sudah kering dibakar di atas bara api. Selain kemplang yang sering kita jumpai, ada juga nih jenis-jenis kemplang yang lainnya nih fams. Salah satunya kemplang kipas. Nama kemplang kipas karena bentuknya yang mirip dengan kipas. Warna-warninya sangat menarik perhatian. Nah, bahan untuk membuat kemplang sudah siap. Artinya kita mau membuatnya nih fams. Pertama-tama haluskan daging ikan gabus. Ada yang unik nih. Proses menghancurkan daging ikan ini memakai alat tradisional yang disebut batok kuningan. Tekan daging ikan hingga hancur fams. Kemudian keluar deh ikan di bagian lubang alat ini. Fams, pembuatan kemplang awalnya terkenal dengan campuran daging ikan belida. Itu loh, jenis ikan air tawar yang banyak terdapat di Palembang. Karena ikan belida ini udah dilindungi, pembuatan kemplang ini sudah beralih ke ikan gabus. Nah, kita lanjut nih. Campur tepung kanji ke dalam daging ikan gabus tadi. Aduk sampai rata ya. Dalam pembuatan kemplang, takaran campuran adonan yang digunakan ini adalah 1:1. Artinya, takaran antara tepung sagu dengan daging ikan ini harus seimbang, fams. Setelah diaduk nih, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu, beri pewarna makanan. Untuk warna adonan bisa disesuaikan dengan selera fams. Nah, kalau udah rata, adonan dibentuk persegi. Lalu, potong adonan menjadi 3. Belum selesai fams. Bentuk lagi ya adonan yang sudah diwarnai tadi. Selipkan adonan warna pada bagian sisi adonan biasa. Nah, gulung deh. Lalu, potong adonan dan bentuk memanjang. Tekan kedua sisi adonan hingga sedikit pipih. Nah, adonan siap dikukus. Proses pengukusan ini menjadi pembeda kemplang kipas dengan kemplang biasa yang prosesnya langsung direbus fams. Setelah 30 menit dikukus, angkat adonan kemplang kipas. Selanjutnya, masuk ke tahap pengirisan adonan dengan ketebalan 2 mm. Kemudian, pembentukan kemplang nih fams. Sekilas pembuatan kemplang kipas ini sangat mudah. Padahal butuh keahlian dan kesabaran yang tinggi. Salah dikit aja, bentuknya bisa ngeberaturan. Adonan kemplang yang sudah dibentuk selanjutnya ditaruh di atas tampah, yaitu sejenis keranjang yang terbuat dari anyaman rotan. Adonan kemplang kipas siap dijemur fams. Proses pengeringan kemplang kipas ini tergantung kondisi panas matahari. Saat panas maksimal, kemplang kipas bisa kering dalam waktu 1 hari aja. Fams, ini dia nih momen yang ditunggu-tunggu. Goreng kemplang kipas. Gak bisa sembarangan. Ada cara khusus menggoreng kemplang kipas nih. Siapin 2 wajan sekaligus yang diisi dengan minyak goreng. Wajan pertama berisi minyak dengan suhu panas sedang. Sedangkan wajan kedua berisi minyak dengan tingkat panas maksimal. Masukkan kemplang kipas kering ke dalam wajan pertama. Aduk sesaat dengan tingkat kematangan 20%. Lalu, pindahkan kemplang kipas ke dalam minyak yang super panas. Dalam sekejap, kemplang kipas ini akan terbentuk sempurna. Wah, super cantik fams! Wow, keren banget! Tas, sandal, dan dompetnya warna-warni menarik hati fams. Tas ini cocok banget nih dipakai pergi undangan. Asal bukan undangan mantan ya. Waduh, berabe ntar jadinya. Bisa-bisa baper deh. Fams, tas, sandal, dan dompet ini terbuat dari rumputan loh. Rumput ini dari tanaman purun. Di Palembang nih fams, sangat terkenal dengan kain songket dan jumputan. Ada juga nih tikar purun khas daerah Pedamaran, Oki atau Ogan Komering Ilir. Kecamatan Pedamaran emang dikenal sebagai sentra tikar khas Sumatera Selatan fams. Sekarang kita bikin tikarnya dulu ya fams. Tanaman purun ini dikeringkan dulu di bawah sinar matahari sekitar sehari semalam. Nah, biar purun lebih tipis dan gepeng, kita tumbuk ya. Fams, alat untuk menumbuk purun ini disebut antan. Terbuat dari kayu dan beratnya bisa mencapai 5 kg lebih. Kalau begini sih, numbuk sekalian olahraga angkat beban ini sih. Biar makin cantik, kita warnain fams. Gunakan pewarna pakaian dan tekstil. Pewarna harus dicampur dengan air mendidih ya. Kalau sudah mendidih, celupkan purun yang sudah diikat dan dipotong ke dalam panci. Lalu aduk sebentar aja. Sebab jika kelamaan, purun bisa layu dan cepat hancur ketika diolah.
Kalau sudah berwarna, baru deh jemur. Oh iya Fems, selama dijemur, sebaiknya jangan dibawa terik sinar matahari. Jadi, cukup diangin-anginin aja. Kalau udah kering sempurna, masuk ke tahap penganyaman. Proses menganyam purun bisa dilakukan di dalam pendopo atau halaman rumah milik warga. Kalau soal teknik menganyam, nggak usah ditanya deh. Emak-emak tangguh ini bisa menganyam 4-5 tikar ukuran sedang dalam waktu 5 jam. Bagi masyarakat Pedamaran 1, membuat tikar Pedamaran ini dilakukan dengan cara merambak alias bekerja secara bersama-sama. Kegiatan ini biasa dilakukan di bawah atau di depan teras rumah, biar selalu guyup. Hehe. Terakhir, masuk ke proses finishing. Tikar purun dirapikan dengan cara dipotong dan dijahit dengan mesin jahit. Kalau udah rapi, tikar purun khas Pedamaran ini siap dijual, Fems. Harganya bervariasi kok, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Kini, kerajaan tikar ini udah dilirik oleh pengembang bisnis dan negara Singapura loh, Fems. Mantap betul di karya anak bangsa ini ya. Kelihatan, Fir.